Sultan Ageng Tirtayasa lahir pada tahun 1631 di Banten dan memiliki nama asli Abdul Fattar atau Abu Al-Fat Abdul Fattah. Beliau merupakan keturunan asli Kesultanan Banten yang merupakan anak dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, cucu dari Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Hadir. Sultan Banten pada saat itu sedang memerintah pada tahun 1596 sampai tahun 1651. Dan ibunya bernama Ratu Martakusuma, salah seorang putri dari Pangeran Jayakarta. Saudara-saudara Sultan Ageng Tirtayasa yang sibuk kandung dengannya adalah Ratu Kulon, Pangeran Kilian, Pangeran Lor, dan Pangeran Raja. Sedangkan saudara-saudaranya yang berbeda ibu dari Ratu Wetan adalah Pangeran Wetan, Pangeran Kidul, Ratu Inten, dan Ratu Tinumpuk. Sultan Ageng Tirtayasa lahir dengan nama Pangeran Surya. Nama tersebut diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya matahari terbit. Sedangkan nama Tirta sendiri memiliki arti air dan Yasa berarti merencanakan. Tirtayasa berarti merencanakan atau membangun pengairan. Untuk keperluan pertanian maupun pertahanan, beliau mendapatkan julukan Ageng Tirtayasa. Berasal sejak ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa. Selain mempunyai wajah yang tampan, beliau sejak kecil merupakan seorang anak yang cerdas, lincah pergaulannya, dan sopan melebihi saudara-saudaranya yang lain. Sultan Ageng Tirtayasa menjadi sultan pada tahun 1651 hingga tahun 1683. Saat itu, beliau masih berumur 20 tahun, menggantikan kakeknya yang meninggal pada tahun yang sama. Pemindahan kekuasaan ini dikarenakan ayah Sultan Ageng Tirtayasa tidak dapat menggantikan, karena telah wafat pada tahun 1650 sebelum wafatnya sang kakek. Pemangku jabatan Kesultanan Banten secara otomatis beralih kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau lantas diangkat sebagai pemimpin Kesultanan Banten dengan gelar Sultan Abdul Fattah Muhammad Syifa Zainal Arifin atau Pangeran Ratu Ing Banten sebagai Sultan ke-6. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Kesultanan Banten berada di puncak kejayaannya. Salah satu terobosan ekonomi yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa adalah pengenaan cukai terhadap kapal yang singgah di Banten. Pemungutan cukai yang dilakukan Syah Bandar ini berada di kawasan yang dikenal dengan Bea Cukai. Selain memungut cukai, perdagangan dan pertanian juga menjadi salah satu penopang perekonomian Kerajaan Banten. Berawal dari ekonomi rakyat pedalaman yang ditopang oleh kegiatan pertanian, Sultan Ageng Tirtayasa merencanakan proyek irigasi besar untuk mengembangkan pertanian rakyat. Tak hanya itu, Sultan Tirtayasa juga dikenal sebagai ahli strategi perang yang terpercaya. Hal itu terbukti saat dirinya menjadi putra mahkota. Dialah yang mengatur perang gerilya melawan posisi Belanda di Batavia. Sultan Ageng Tirtayasa memerintah para prajurit berkumpul di rumah Mangkubumi di Kemuning seberang sungai untuk melaporkan keadaan di daerah masing-masing. Kemudian, setelah itu, para petinggi keraton juga dibawa menemui raja di Keraton Surosoan untuk menerima petunjuk dan pesan untuk disampaikan kepada rakyat di daerahnya. Demikian pula pengelolaan dan pembinaan angkatan bersenjata juga dipercayakan kepada Mangkubumi dan Pangeran Madura yang bertugas mengatur dan mengawasi prajurit Banten. Adapun senjata perang seperti senapan, meriam, keris, dan tombak ada yang bisa dibuat sendiri. Ada pula yang dibeli dari Batavia dan daerah lain. Pusat pemerintahan Kerajaan Banten terletak di antara Sungai Cibanten dan Cikarangantu. Sekarang lokasinya di Surosoan, Banten Lama, Kota Serang. Tak hanya keraton, di sekitar kawasan juga terdapat pasar, alun-alun, dan masjid besar Banten dengan mercusuar yang konon berfungsi sebagai menara pengawas untuk mengamati kedatangan kapal di Banten. Pada masa pemerintahannya di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa membangun armada laut serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sultan Ageng Tirtayasa menerapkan kebijakan anti-VOC di Banten. Pada tahun 1656 pasukan Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan besar melawan Belanda dari arah barat dan timur.
Serangan itu membuat VOC terdesak. Tapi VOC tidak menyerah. Karena pada saat itu VOC mengadakan perjanjian eksklusivitas komersial yang merugikan Kesultanan Banten. Sultan Tirtayasa kemudian menolak kesepakatan itu dan mengubah Banten menjadi pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin menjadikan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Ketika situasi konflik memanas, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan Sultan Haji untuk memimpin urusan dalam negeri Banten pada tahun 1671. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan urusan luar negeri adalah pekerjaan Sultan Ageng Tirtayasa sendiri. Pengangkatan Sultan Haji ini malah menguntungkan Belanda. Pihak Belanda berupaya untuk memecah belah antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Pangeran Abdul Kahar Sultan Haji. Belanda kemudian turun tangan dengan bergabung bersama Sultan Haji untuk menggulingkan Sultan Ageng Tirtayasa dengan teknik defeat at impera adu domba. Berkat dukungan Belanda, Sultan Haji secara efektif menguasai Banten dan menjadi Sultan di Keraton Surosowan pada tahun 1681. Namun, sebagai imbal balik atas dukungan yang diberikan oleh Belanda, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Dan isi dari perjanjian tersebut antara lain, Kesultanan Banten harus memberikan daerah Cirebon kepada VOC. VOC mengambil alih monopoli lada di Banten. 600.000 ringgit. Pasukan Kesultanan jika Banten nantinya ada di pantai Priangan yang harus ditarik mundur. Perilaku Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan mereka saat itu selalu ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji dan VOC. Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada tahun 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa, dan Istana Surasawan pun dikepung. Ternyata VOC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tak dan Saint Martin. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa pun dipukul mundur pada saat itu, dan mereka dijadikan sebagai buronan. Beliau dan para pengikutnya kemudian larikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjarakan di Batavia oleh pihak Belanda. Beliau meninggal dunia dalam penjara pada tahun 1692 dan dimakamkan di Kompleks Permakaman Raja-Raja Banten yang berada di sebelah utara Masjid Agung Banten, Banten Lama, atas jasa-jasanya yang diberikan kepada negara. Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 45 TK tahun 1970, tanggal 1 Agustus tahun 1970. Nama beliau pun juga diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Cerita pun selesai sampai di sini. Video ini tentang penjelasan singkat mengenai riwayat kehidupan dan perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Menghargai jasa para pahlawan seperti halnya Sultan Ageng Tirtayasa, tidak hanya dengan mengenang dalam hati dan berterima kasih saja, melainkan juga dengan meneladani sikap dan perbuatan beliau. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan salam Dekengane Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.